Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan rekomendasi oli alternatif buat teman-teman yang sudah terbiasa pakai SPX2 atau MPX2 ya, SPX2 atau MPX2, atau mungkin yang yang spesifikasinya sama dengan SPX2 atau MPX2 ya. Oke, jadi teman-teman, seperti teman-teman ketahui sendiri ya, SPX2 dan MPX2 itu dia spesifikasinya itu ini teman-teman, 10W30 apinya SL ya, jas UMB. Nah, yang membedakan, jadi 10W30 api SL, yang membedakan antara SPX dan MPX itu, kalau yang menurut yang saya baca ya di di official store-nya Honda Cengkareng gitu, yang SPX2 itu dia full sintetik ya, ini juga full sintetik, terutama untuk matic-nya ya. Ya SPX2 juga ada sih buat yang non matic, tapi ini maksudnya yang saya review ini yang buat matic ya. Yang SPX2 itu full sintetik, sedangkan yang MPX2 itu dia basicnya itu masih mineral teman-teman. Seperti yang teman-teman tahu, untuk harganya sendiri di Honda Cengkareng ya, Honda Cengkareng itu kayak ya, kalau anunya itu udah official store-nya Honda lah ya, maksudnya dealer tapi yang jualan juga, jadi udah untuk harganya itu sesuai HET dari AHM langsung gitu, jadi harganya udah harga resmi gitu ya. Nah itu tuh SPX2 ini sekarang udah 69, sedangkan yang MPX2 itu 58.000. Ini 69.000 dan MPX2 nya 58.000. MPX2 nggak ada ya, dan ini kebetulan SPX2 nya yang kemasan lama, bukan kemasan yang baru, tapi secara spesifikasi baik untuk kemasan lama atau yang baru dia sama aja, cuman beda kemasan aja. Terus warnanya, kalau yang SPX2 yang baru itu dia udah kayak gold gitu ya, warnanya coklat-coklat emas gitu. Kalau yang ini masih orange, ini yang sebelumnya. Nah, dengan harga segitu teman-teman, sebenarnya teman-teman juga bisa dapat alternatif oli lain dari merek lain ya. Kalau teman-teman mau nyoba oli merek lain yang lebih murah, meskipun selisihnya nggak terlalu banyak ya, tapi ya lumayan lah kalau misalnya buat teman-teman yang mau ngirit gitu. Karena kan memang sebenarnya kalau oli itu teman-teman direkomendasikan sebenarnya lebih sering untuk diganti daripada gini. Jadi misalnya teman-teman beli oli 100.000, tapi teman-teman gantinya katakanlah dalam setahun cuma 2 atau 3 kali, dibandingkan teman-teman beli oli yang 50.000 tapi teman-teman katakanlah sebulan sekali atau mungkin 2 bulan sekali udah ganti. Itu tuh lebih baik yang intervalnya lebih sering ganti daripada yang oli mahal, beli oli mahal tapi jarang ganti gitu, katanya sih gitu. Karena kan memang sirkulasinya atau pergantiannya bisa lebih baik gitu, karena kan oli juga punya kadaluarsa kalau nggak salah ya, kalau kata yang bengkel-bengkel expert gitu dari yang saya baca-baca atau di vlog itu, rata-rata oli itu kalau teman-teman pakai itu ya sekitar 1.500 sampai 2.000. Kalau motornya sering dipakai ya 1.500 sampai 2.000 itu harus sudah ganti ya, untuk lebih baiknya. Tapi ada yang ngeyel juga di lebih dari itu ya, terserah gitu ya, semua resikonya ditanggung sendiri gitu ya. Terus kalau misalnya motornya jarang dipakai, misalnya cuma dipakai buat jalan-jalan di komplek atau ke Indomaret, Alfamart, itu tuh maksimal itu 3 bulan sekali itu udah harus diganti olinya, meskipun belum sampai 1.500 atau 2.000 ya, tapi kalau intervalnya udah 3 bulanan lah, 2-3 bulanan itu lebih baik diganti gitu teman-teman, karena oli juga punya masa kadaluarsa gitu ya. Nah, oli yang saya rekomendasiin itu ini teman-teman, ini secara spesifik ini belibet ya, ini secara spesifikasi ya teman-teman, saya rekomendasiinnya secara spesifikasi karena saya sendiri baru nyoba ini. Kebetulan kemarin adik ya iseng-iseng scroll di Shopee ya, nemu oli ini. Dia oli Castrol, langsung aja ini oli Castrol Power One Ultimate. Jadi ini tuh sebenarnya seri terbarunya dari Castrol ya. Kalau di official store-nya memang ini new formula gitu, new formula 5-in-1 new formula. Jadi ini tuh versi upgrade-nya dari Castrol Power One Matic kalau nggak salah ya. Ini versi ultimate-nya sama 10W30 dengan SPX dan MPX
juga sama, cuman ini dia full sintetik. Dan apinya kalau di official store-nya, di sini sih nggak ada tulisannya, tapi di kemasannya nggak ada, tapi di official store-nya itu ditulis apinya udah SN. Sedangkan yang MPX dan SPX itu baru SL ya, baru sampai SL nih teman-teman, api SL gitu teman-teman. Nah untuk harganya sendiri, harganya cukup bersaing teman-teman. Bahkan ini oli itu lebih murah daripada MPX 2. Oke, kalau MPX 2 itu kan tadi saya bilang 58.000 ya. Ini tuh 56.000 teman-teman, 56.000 di official store-nya ya, tentunya di official store-nya Shopee itu 56.000. Kalau pas lagi dapat flash sale itu bisa lebih murah lagi. Itu. Ya, secara apa namanya? Secara spesifikasi yang tertulis ya gitu ya. Ini kan jauh lebih baik daripada MPX ya. MPX masih mineral, ini udah full sintetik. Nah, ini juga full sintetik SPX. Bahkan ini tuh kalau dibilang secara spesifikasi itu tuh sama, karena S10W30 sama full sintetik. Sedangkan yang SPX 2 ini udah 69.000, ini masih 56.000. Anggaplah 56.000 harga ininya ya, harga fixnya ya. Nah itu udah selisih berapa sendiri, 69 dikurangi 56, sekitar 13.000 lah ya, sekitar 13.000 ya teman-teman. Selisihnya kan lumayan. Sedangkan kalau dibanding MPX cuma beda 2.000 sih, tapi kan ini udah dapat full sintetik, sedangkan yang MPX masih mineral. Tapi kembali lagi teman-teman, keputusan itu ada di tangan teman-teman ya. Ini cuma rekomendasi alternatif oli selain oli SPX dan MPX, karena kan apa namanya orang ya kadang sering penasaran, tanya rekomendasi dan sebagainya gitu. Nah terus yang positifnya dari Castrol ini, kalau menurut saya, Castrol ini kan sebenarnya oli terkenal, tapi itu jarang direkomendasiin orang gitu ya. Jadi menurut saya oli Castrol itu jarang yang palsu. Apalagi kalau kita beli di official store ya, itu akan jarang. Sedangkan SPX dan MPX itu banyak sekali teman-teman oli palsunya. Kalau teman-teman dapat harga di bawah 69.000 untuk SPX dan 58.000 di bawah MPX, untuk MPX ya di bawah 58.000, itu tuh udah tanda tanya teman-teman, karena memang di marketplace tuh banyak banget olinya SPX MPX yang harganya di bawah itu. Dan itu hati-hati teman-teman, banyak oli palsu sekarang. Apalagi SPX dan MPX ini ya ibaratnya oli rekomendasi motor Honda ya, jadi pasti lakunya gitu loh dibandingkan Castrol ini gitu. Dan Castrol sendiri kan sebenarnya merek ya udah terkenal lah di MotoGP aja. Motornya sekarang yang disponsori Castrol kalau nggak salah Alex Marquez dan siapa, Nakagami ya kalau nggak salah. Oh yang Nakagami Demiso, tapi yang Alex Marquez yang kayak Castrol gitu teman-teman. Nah terus yang positifnya lagi ini tuh kemasannya unik. Kalau yang Castrol itu dia tutupnya kayak gini teman-teman. Jadi ini kalau dibuka itu tuh udah kayak ada corongnya gitu. Jadi kalau teman-teman mau menumpahkan olinya itu nggak perlu corong lagi, jadi bisa langsung ini dibuka langsung dimasukkan ke mesin gitu ya teman-teman. Ini olinya ini ya, ini cuma sekali lagi ini cuma apa namanya rekomendasi lah ya, apa namanya alternatif untuk teman-teman yang pengen jajal oli lain selain oli SPX dan MPX. Tapi bukan berarti saya mengajari teman-teman buat nggak pakai oli SPX dan MPX ya. Jadi ini cuma alternatif aja. Kebetulan saya juga udah mau nyoba ini udah beli, tinggal dituang aja besok. Untuk impresinya mungkin di next video ya, apa yang saya rasakan ya di kendaraan saya, apa yang saya rasakan, impresinya gimana dibandingkan SPX 2. Soalnya di Vario saya itu langganan SPX 2 dari awal beli itu sampai sekarang pun pakainya SPX 2. Cuman kok ini ada alternatif oli yang lebih murah, spesifikasi sama, full sintetik 10W30. Ini udah HPSN, ini baru SL, tapi harganya lebih murah. Kan yo tertarik aja gitu ya teman-teman, apalagi mereknya Castrol. Yo udah terkenal ya sebenarnya Castrol, tapi jarang direkomendasiin. Cuman katanya yang sering pakai Castrol tuh apa ya, sebenarnya bagus, cuman memang ya itu tadi jarang direkomendasiin dibandingkan merek-merek yang terkenal seperti sekarang ya, apalagi kayak apa namanya yang mahal-mahal, Liquimoli, Ipon terus Motul, apa namanya Delta Loop, itu masih kalah tenar. Tapi yo ini bukan oli yang ecek-ecek juga sih gitu ya teman-teman.
Oke teman-teman, saya rasa cukup ya. Kalau teman-teman pengen nyoba Castrol Power Run Ultimate ya, jadi teman-teman bisa langsung cek di official store-nya, nanti tak kasih linknya di kolom deskripsi. Sebenarnya kalau Castrol itu juga hanya Power One Ultimate ya, ada juga yang di bawahnya itu Power One Matic kalau nggak salah, itu juga banyak. Maksudnya ada yang Matic kalau mau yang biasa gitu ya, tapi ini ibaratnya yo mungkin versi tertingginya ya oleh Castrol yang untuk Matic ya, udah full sintetik. Itu saya rasa cukup ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat dan semoga teman-teman kepengen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.